Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang terus memberkati setiap orang-orang yang percaya. Saudara, jangan sekali-kali lepaskan firman, karena firman akan menjadi berkat yang besar. Amin. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ya, semua sehat Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita bersama-sama terus berjuang. Ya, perjuangan kita adalah perjuangan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang tidak kelihatan, penguasa roh jahat kegelapan. Saudara, saya merasakan bahwa hidup ini adalah hidup perjuangan, ya, perjuangan saudara. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita terus berjuang. Bagaimana hidup ini bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara, ada satu hal yang pagi hari ini saya ingin sampaikan. Ya, ini satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini sering kita dengarkan. Siapa yang menjadi andalan kita? Ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Siapakah yang menjadi andalan kita? Betul, Tuhan Yesus ya. Siapakah yang menjadi andalan kita? Kalau saya bisa berkata, kalau saudara bisa berkata, pasti saudara akan jawab Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, dalam praktek hidup sehari-hari, justru kita lupakan Tuhan itu. Kita lupa kalau ada Tuhan Yesus. Padahal Yesus itu selalu bersama dengan kita. Ya, seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu, ya ketika sedang naik perahu bersama dengan murid-murid, Yesus bersama dengan murid-murid, lalu Yesus itu tidur di belakang, paling belakang perahu. Saudara, ketika itu ada satu kejadian, ada angin badai sakal. Murid-muridnya menjadi bingung. Karena apa saudara? Karena angin itu begitu dahsyat menghantam perahunya. Ya. Bingung saudara. Panik saudara. Murid-murid menjadi takut. Karena bahaya ini pasti saya mati. Bingung. Padahal dia bersama dengan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan ada di dalam perahu. Lalu baru ingat dia. Saking paniknya, saking takutnya, dia sudah dalam keadaan bahaya, pasti ini nanti mati. Baru sadar, oh ternyata kita bersama dengan Yesus di belakang. Saudara, lalu murid-murid berkata, Tuhan, kita semua mau mati. Lalu Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Apa yang terjadi saudara? Tuhan bangkit, Tuhan menghardik angin itu. Lalu berhentilah angin sakal. Saudara, praktek hidup kita sehari-hari. Kita harus tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, andalan kita kan. Tapi seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Oke, ada satu ayat di dalam Matius 6 ayat 24. Ya,
Di situ ada kata-kata begini, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, tulisan yang besar itu, saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, betapa seringkali kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hidup kita tidak mengutamakan Tuhan. Hidup kita tidak mencari Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Saudara harus renungkan hal ini. Apa benar? Apa betul? Ya. Saudara, seringkali kita merasakan bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh banyak hal yang kita hadapi, lalu kita merasakan bahwa ada satu keadaan yang sangat buruk sehingga kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita ini tidak ingat bahwa Yesus bersama dengan kita. Lalu pikiran kita, akal kita itu berbicara. Ya. Ada yang bisa menolong kamu, ada yang bisa menolong saya. Saudara berpikir siapa yang dapat menolong saya? Saya harus kemana? Saudara. Padahal saudara sudah punya Tuhan. Saudara punya Yesus. Apakah Yesus menjadi andalan kita? Saudara, perhatikan. Justru saat-saat yang seperti itu kita sering meninggalkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita minta pertolongan yang lain. Mencari jalan keluar yang lain. Tanpa datang kepada Tuhan. Seolah-olah kita ini yang pintar. Aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Tetapi tanpa saudara berdoa datang kepada Tuhan. Nah, lalu terjebaklah begini, saudara. Saya kan punya uang. Saya kan punya harta. Saya kan punya kekayaan. Harta, uang, kekayaan ini bisa menolong saya. Kalau ada orang yang membantu saya pasti menolong saya, saudara. Saudara tahu apakah harta, apakah kekayaan, apakah uang itu menjadi andalan, menjadi tuan dalam hidup kita? Itulah yang disebut dengan mamon. Wah, aku punya uang, enggak bakal kesulitan. Aku kan kaya, enggak dapat kesulitan. Aku kan punya harta. Tapi saudara perhatikan, selagi kita mengandalkan mamon yang ada dalam hidup kita, yang kita punyai, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus lupa dengan Tuhan. Seringkali ada satu perbandingan antara Tuhan dan mamon.
Sekali lagi, mamon itu adalah berbicara tentang yang pertama harta, kedua kekayaan, yang ketiga tentang uang. Saudara, yang saudara andalkan apa? Nah ini loh saudara, ketika masalah saudara terjadi, persoalan saudara terjadi, saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan mamon. Mungkin saudara berkata ya dua-duanya. Tidak mungkin saudara. Saudara harus berpikir merenungkan antara mamon dan Tuhan. Itu lebih tinggi mana, lebih berkuasa mana, lebih hebat mana, lebih dahsyat mana, saudara. Kalau di Indonesia ini memang marak, saudara. Namanya main suap, ya. Dari dulu itu, namanya suap itu sampai sekarang tidak habis-habisnya, diberantas sampai sekarang tidak habis-habisnya. Mau jadi pegawai negeri, berani berapa? 1 miliar sekarang, setengah miliar. Pasti jadi. Belum tentu. Uangnya jadi, tapi orangnya belum tentu jadi. Uangnya hilang. Itu terus berjalan. Itu orang-orang yang mengandalkan mamon. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita ini punya andalan, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan masalah yang sulit, berlutut kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara, masalah-masalah kita itu sebenarnya masalah-masalah yang sepele, tapi seringkali masalah yang sepele itu membuat kita tidak dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera, sukacita. Berapa kali saudara? Saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Kalau bahasa Jawanya kehilangan ayem tentrem. Kehilangan ketenangan di dalam hidup kita. Padahal masalah-masalah yang kecil bisa membuat hati kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan di dalam jiwa kita. Saya merasakan saudara, kalau hati saya ini kok rasanya tidak ada tentram, rasanya tidak ada sukacita. Saya terus, Tuhan, ada apa dengan hati saya? Saya tidak mau kehilangan itu. Lalu saya renungkan masalah apa yang membuat ini semua. Saya tidak mau, Tuhan. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Andalan kita hanya Tuhan. Tuhan datang membawa berita dari surga, yaitu tentang kerajaan surga. Tuhan datang membawa berita sukacita, membawa berita damai sejahtera, membawa berita tentang kebenaran, membawa berita tentang kuasa. Jangan lupa, Yesus membawa berkat yang besar dari surga. Supaya apa saudara? Supaya menjadi milik kita. Ya. Yang jelas saudara, praktek hidup kita sehari-hari. Seringkali kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Wah, mengikut Yesus, percaya kepada Yesus kok kita kehilangan sukacita. Jangan. Mari pagi hari ini renungkan ayat ini saudara.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon mungkin bisa menolong kita, tapi hanya sebentar. Tidak tembus di dalam hati kita. Maaf Bapak Ibu, kalau lingkungan daerah kita ini, waduh saudara, saya bisa renungkan dan sampai sekarang yang namanya roh perdukunan itu begitu kuat. Jangan kaget, di lingkungan kita ini banyak roh perdukunan. Ya. Berapa kali, saudara, saya berperang dengan kuasa-kuasa itu. Sampai sekarang saya merasakan ada kuasa-kuasa roh perdukunan yang terus bekerja, menghalangi kita, memusuhi kita, pengen menghancurkan kita. Di Sidodadi ini saya merasakan berapa kali santet teluh itu saudara, berterbangan hanya suara saja, darder darder. Ini enggak ada apa-apa kak, suaranya hebat. Waduh saudara, tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah andalan kita. Ya, sampai sekarang ini sudah berapa tahun saya merasakan, hampir 28 tahun. 28 tahun ada di tempat ini sudah saya merasakan tahu. Jadi kehidupan roh perdukunan itu begitu, ya, roh perdukunan begitu kuat. Dan saudara perhatikan, ya, orang-orang yang hidup karena ikatan-ikatan dengan roh-roh perdukunan, ikatan-ikatan mamon. Ya, jadi perdukunan itu menjadi tempat pelarian. Ya, menjadi tempat pelarian kita. Bagaimana kita ini bisa sukses, bagaimana kita ini bisa kaya, bagaimana kita ini bisa cantik, bagaimana kita bisa ganteng, saudara ya. Bagaimana kita ini bisa berhasil, saudara. Pikiran banyak orang yang ada di daerah ini, satu, perdukunan. Dan saya memperhatikan orang-orang yang bisnis, berjualan, itu pasti dia cari yang namanya dukun-dukun seperti itu. Supaya apa saudara? Supaya berhasil. Nah, saya mau sampaikan hal ini. Kenapa Tuhan berbicara, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu ayat yang kita ingin baca. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jelas. Tuhan berkata, Tuhan yang maha besar berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu mencintai kita. Ya. Sampai Tuhan berkata seperti ini, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita, cintanya begitu hebat kepada kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan, kok saya tidak boleh ya mengandalkan yang lain? Karena Tuhan itu begitu cinta. Tuhan tidak mau disamakan dengan hal yang lain. Ya.
Kalau kita ini sudah cinta sama Tuhan, saudara, jangan sekali-kali saudara mencari istilahnya perselingkuhan rohani. Wah, aku cinta Tuhan, tapi aku juga cinta yang sana. Ya, perhatikan. Itu akan kacau seperti tadi dikatakan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mencintai kedua-duanya, mengasihi kedua-duanya, tidak bisa. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara cinta mamon, cinta uang, cinta kekayaan, cinta harta, pasti cinta saudara kepada Tuhan akan berkurang. Ya. Cinta saudara kepada Tuhan akan berkurang. Itu alasannya, saudara. Maka Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Renungkan hal ini. Maka di dalam Matius 6 ayat 33, itu ada satu ayat yang sangat terkenal yang Matius sampaikan kepada kita. Ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah sudah saya sampaikan tadi. Kamu cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada kuasa. Itu kata Tuhan, saudara. Tuhan mau berikan itu. Kerajaan Allah itu biar berkuasa atas hidup kita, bukan yang lain. Karena kerajaan Allah itu dampaknya besar. Maka firman Allah itu jelas. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana saudara? Andalan kita adalah Tuhan. Andalan kita adalah Yesus Kristus. Bukan mamon. Ya. Bukan mamon. Maka saya sering renungkan, seringkali Bapak Ibu tidak tahu, tidak mengerti apa yang harus saya utamakan pada hari Minggu khususnya. Saudara harus renungkan, hari Minggu adalah hari di mana saya harus beribadah, harus menyembah Tuhan, harus mencari Tuhan, harus mencari kerajaan Allah, tidak yang lainnya. Itu andalan. Seringkali memang banyak kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu mungkin, waduh ini hari Minggu, hari ibadah. Ya, tetapi hari ini saya harus, saudara ya, kalau sudah menanam padi, saya harus tanam padi. Ke gerejanya kan besok Minggu saja, nah, saudara. Perhatikan, saudara tidak cinta kepada Tuhan. Kalau saudara cinta kepada Tuhan, pasti saudara akan pilih, aku harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin. Jangan menjadi alasan. Wah, tetanggaku punya hajatan. Saya tidak ke gereja karena saya membantu. Nah, perhatikan saudara. Jadi saudara sudah bandingkan
antara kegiatan saudara dengan Tuhan. Kok kita bisa berani merendahkan Tuhan? Ya itu kalau kita melakukan sesuatu yang seperti itu kan berarti kita ini merendahkan Tuhan. Saudara tidak cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, pasti saudara akan berpikir, saya harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya. Jadi saudara, Keluaran 20 ayat 3 ini jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa demikian saudara? Keluaran 20 ayat yang keempat dan selanjutnya saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Kenapa? Kalau kita ini terikat dengan mamon, ya. Kalau kita ini terikat dengan andalan-andalan yang lain, apa yang akan terjadi? Saudara tidak terikat dengan Tuhan, tapi terikat dengan andalan lain, dengan Allah lain, dengan Tuhan yang lain. Apa yang terjadi? Keluaran 20 ayat yang 4, di situ dikatakan begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang apa saudara? Allah yang apa? Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas saudara, kenapa Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua. Jelas bahwa Tuhan itu cemburu. Saudara tahu orang cemburu ya? Tahu enggak? Tahu merasakan pernah cemburu? Enggak pernah, coba berulang kali. Ya. Saudara perhatikan, kalau manten-manten anyar itu, walah roh cemburunya hebat itu. Ya kita kan pernah jadi manten, saudara ya. Waduh saudara, kalau ada orang yang dekat kepada kita ini, pasangan kita sudah cemburu. Padahal enggak apa-apa saudara ya, enggak apa-apa. Tapi roh cemburunya begitu kuat. Nah, Tuhan saudara seperti itu. Cemburu. Kita enggak boleh dengan yang lain. Amin. Enggak boleh dengan yang lain, mengandalkan yang lain enggak boleh. Maunya Tuhan itu kita untuk Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ini miliknya Dia. Maunya Tuhan seperti itu. Kalau sampai kita ini punya Allah lain, punya mamon, punya Tuhan yang lain, saudara perhatikan. Kalau kita ini masih nekat, firman Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa. Perhatikan saudara, ada sesuatu yang sangat ngeri kalau kita terikat dengan Allah lain, maka Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Yang salah bapaknya, sudah punya Allah lain, maka akan terjadi namanya kutuk itu akan turun atas keluarga sampai kepada keturunan keberapa? Ketiga dan keempat. Saudara, saya renungkan kalau daerah saya
daerah Wonogiri itu terkenal, saudara. Kalau cari pesugihan, ndak bain-bain. Daerah Wonogiri itu orang desa-desa tapi kaya-kaya. Jadi bos bis itu terkenal di Wonogiri. Benar loh saudara. Di Wonogiri itu orang kaya-kaya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Cari pesugihan. Kalau cari pesugihan itu bukan 1, bukan 2. 4, 5. Supaya apa? Kalau yang satu minta jatah, yang satu berkata, jangan. Terus saudara, itu berita itu sangat terkenal. Tapi saudara, saya perhatikan akhir-akhir ini. Kenapa bos-bos itu sekarang gulung tikar? Gulung tikar, saudara. Banyak bos-bos bis yang gulung tikar. Dan saya perhatikan, loh kok enggak seperti dulu. Keturunannya mendapatkan kutuk. Berkatnya sudah diambil terlebih dahulu. Anak cucunya akan menderita. Bagiannya anak cucu ini sudah diambil. Jadi orang cari pesugihan seperti itu, saudara. Jadi anak cucunya, berkat anak cucunya itu sudah diambil semua. Ya, oleh siapa? Oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Ngeri, saudara. Dan sekarang menjadi orang-orang yang menderita karena apa? Terikat dengan terikat dengan dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Jadi saudara, kalau orang-orang zaman dulu, ya itu kebanyakan seperti itu. Orang tua-tua dulu itu kebanyakan, saudara, pasti punya gembolan kok, saudara. Apalagi kalau enggak mati nih angin. Pasti punya gembolan. Tahu gembolan ya? Ada sesuatu yang diikat atas dirinya. Kalau kebanyakan itu rapal. Rapal itu kan pakai mulut, dikatakan, diucapkan. Dan itu sering diucapkan. Dan itu yang membuat hidupnya sangat menderita. Kalau ditanya, wah aku enggak punya apa-apa kok, tapi kok mau mati saja kok sulit. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus, mengandalkan Tuhan, saya perhatikan kalau dia tidak punya ikatan, tidak punya gembolan yang saya katakan tadi, matinya akan cepat. Walaupun mungkin hidupnya jahat, hidupnya tidak karuan, tapi bertobat kepada Tuhan, dia matinya begitu cepat. Karena tidak ada ikatan. Loh, saudara, jadi renungkan Bapak Ibu. Andalan yang lain, Allah yang lain, mamon yang kita ikatkan dengan hidup kita, yang menjadi andalan kita, maka itu akan membahayakan hidup kita dan anak cucu kita. Apa saudara pengen melihat anak cucumu menderita menjadi orang yang miskin rohani, miskin apalagi harta, kekayaan. Kenapa hidup saudara sulit? Kenapa hidup saudara tidak diberkati? Karena ada ikatan seperti itu. Saya renung-renungkan, saudara. Bagaimana dengan orang tua saya dulu? Apakah punya ikatan? Saya renungkan. Bagaimana dengan nenek saya? Dengan kakek saya? Dengan nenek moyang saya? Itu harus dipatahkan dengan kuasa darah Yesus. Amin. Jadi Yesus itu segala-galanya, saudara. Ya, jadi jangan main-main.
Wah, kalau saudara kurang terima, nah ini loh saudara. Biasanya kita ini kurang terima. Wong kita ini sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Kok masih kita ini kurang? Nah ini bahaya. Aku kurang ini, aku tak ngene. Nah saudara perhatikan. Nah lalu saudara, Keluaran 20 ayat yang ke-6. Juga Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perhatikan. Kalau saudara benar-benar mencari Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, cinta kepada miliknya, maka kita renungkan saudara bahwa Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Sampai keturunan berapapun dia akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita betul-betul cinta kepada Tuhan. Jangan cinta kepada yang lain. Amin. Amin saudara. Saudara benar-benar harus cinta kepada Tuhan. Jangan cinta yang lain. Karena Tuhan itu cemburu. Ya, kalau kita sampai terikat dengan yang lain, maka kita akan menyesalnya nanti. Karena kasih setianya tidak akan turun kita. Yang ada adalah kutuk dari Tuhan. Kenapa hidup kita sampai pujian dikatakan cucunya tidak akan meminta-minta roti. Itu berbicara tentang apa? Tentang berkat-berkat Tuhan. Ya. Saudara, hidup kita ini jangan berpikiran bagaimana kita ini berpikir tentang harta, kekayaan, uang. Itu jangan kau pikir, jangan menjadi pusat hidupmu. Itu bahaya. Tetapi pusat hidupmu adalah Tuhan sekali lagi. Hanyalah Tuhan sekali lagi. Kalau pikiran kita harta, kekayaan, dan uang, itu bahaya. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Ya. Maka ada kata-kata time is money. Waktu adalah uang. Waduh, ngeri itu saudara. Ini prinsipnya orang-orang yang apa? Bisnis. Wah, waktu sangat berharga. Waktu ke duit, saudara. Waktu ke uang. Dia tidak mau kehilangan waktu. Nah, ini jadi apa? Berhala. Menjadi Allah. Oke, terus saudara, lalu di dalam Markus pasal 12 ayat 30 Tuhan mengulangi. Ya, sebenarnya apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Ya, Markus 12 ayat 30. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang diminta Tuhan hanya ini. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan hatimu. Dengan apa? Dengan jiwamu. Jiwa itu berbicara tentang apa? Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu. Dengan kekuatanmu. Itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan mengingatkan kembali. Hukum yang ke-10 diringkas menjadi 2. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allah. Wes toh, yang pertama itu. Hukum yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang kedua, Markus 12 ayat 31.
di bawahnya kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada ini. Ya saudara, kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, lalu kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kenapa ada gambar salib? Ya, salib itu ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari bawah ke atas. Ini berbicara tentang hukum Tuhan. Yang dari bawah ke atas itu hubungan manusia harus mengasihi Tuhan. Dari kiri ke kanan manusia harus mengasihi sesama manusia, itu jelas, saudara. Seringkali saya katakan bahwa salib itu plus segalanya. Salib itu tambah. Kalau 2 ditambah 2 ya akhirnya jadi berapa? Jadi 4. Berarti salib itu menghasilkan. Amin. Salib itu menghasilkan. Sesuatu yang ditambah pasti menghasilkan. Ingat saudara, plus. Ya, plus. Puji Tuhan. Nah, lalu saudara di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8, ini bagian yang terakhir yang Bapak Ibu harus ingat. Ya. Ada tawaran. Nah, yang sering kali mengganggu kita, mencobai hidup kita ini tawaran. Tawaran itu disampaikan oleh siapa? Iblis. Wong Yesus sendiri ditawarin loh, saudara. Nah, perhatikan Matius 4 ayat 8. Di situ dikatakan sekali lagi iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahannya dan berkata kepadanya, perhatikan, semuanya ini akan kuberikan kepada Tuhan Yesus jika tersungkur menyembahku. Iblis ini rada kurang ajar, memang kurang ajar saudara ya. Iblis itu memang jahat, iblis itu licik. Tuhan, lihatlah dari atas gunung ini semua harta kekayaan yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudara, jika engkau sujud menyembah aku. Hanya lelek tuh. Iblis kok berani sama tuh. Perhatikan saudara. Ini tawaran, ini disampaikan kepada manusia juga. Kepada orang-orang yang betul-betul kalau dia pengen, pertama, wah aku kok pengen kaya. Nah ini saudara perhatikan. Tawaran iblis. Aku kok pengen kaya. Nah ini tawaran iblis. Sujudlah kepada iblis maka kamu akan diberi harta kekayaan. Perhatikan. Tapi sekali lagi, apa yang kita lakukan akan menjadi kutuk di dalam hidup kita. Mungkin sementara saya katakan tadi, orang-orang yang hebat-hebat, orang kaya, yang punya bis banyak, akhirnya hancur, lebur sampai anak cucunya. Nah, jadi saudara perhatikan, ya memang iblis itu bisa memberikan kekayaan, tapi juga menghancurkan hidup manusia itu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa pagi hari ini jangan menduakan Tuhan. Amin. Jangan menduakan Tuhan. Ya, satu saja, saudara kasihi Tuhan, cintai Tuhan, ya di dalam hidup kita, supaya hidup kita benar-benar menikmati berkat Tuhan,
Berkat Tuhan itu berbicara tentang kekekalan. Bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai kepada akhirnya nanti kita ada di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa.